Nah, baik, eh, Bapak dan Ibu, ini adalah mitos dalam pendidikan, ya. Apakah memang benar gaya belajar itu ada gitu ya? Jadi yang benarnya saya sebelum ke sana ya. Jadi menurut Laura Jemasa Richard E. Mayer dari University of California, Bapak Ibu, ya, Laura dan juga si Richard ini menemukan bahwa gaya belajar tidak menunjukkan keberhasilan belajar yang signifikan, menunjukkan keberhasilan proses belajar. Yang benar itu adalah ketika dalam suatu proses pembelajaran, satu kelas itu, maka kita mainkan untuk visual, auditory, reading, dan kinestetik kita hadirkan dalam satu proses pembelajaran sekaligus. Nah, ternyata ini lebih terbukti memunculkan anak yang memang mampu lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Jadi bukan dengan mengkotak-kotakkan, anak yang visual kita kasih aja proses pembelajarannya visual melulu, bukan. Tetapi dengan menghadirkan keempat gaya belajar ini, ada visualnya, ada auditory, mencakup juga reading, mencakup juga kinestetik dalam satu pembelajaran, dalam satu pertemuan, ini justru sangat lebih efektif untuk meningkatkan proses belajar yang lebih bermakna. Ini ya Bapak Ibu, ini ternyata mitos dalam pendidikan. Ini menurut Laura dan juga Richard E. Mayer gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, refleksi bagi kita adalah kita jangan mengkotak-kotakannya selalu, tetapi bagaimana kita memunculkan keempat indera ini di dalam proses belajarnya kita. Itu justru jauh lebih besar dampaknya untuk mewujudkan pembelajaran di mana murid itu aktif dan terlibat berperan aktif dalam proses belajarnya kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan bagi kita adalah mengajar itu apa dan bagaimana gitu ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, mengajar itu bukan sekedar gimana kita mengajarkan satu tambah satu adalah dua. Tetapi tentang berapa tambah berapa agar menjadi dua. Sehingga Bapak dan Ibu banyak cara agar anak-anak ini mampu menemukan konsep. Mereka akan belajar bagaimana cara mereka menemukan konsep itu. Dan itu gunanya kita. Seorang pendidik harus mampu mendidik, mengubah, dan menginspirasi. Mengapa mengajar saya katakan Bapak Ibu? Nah, ketika saya tuh misalkan ditelepon pacarnya saya, halo Erina, maaf ya Bang, saya lagi ngajar. Kan gitu ya. Gak pernah kita katakan, saya lagi mendidik. Bu Erlina lagi di mana? Maaf, saya lagi mengajar. Itu yang kita katakan. Jadi mengajar itu lebih mendarah daging dengan pekerjaan kita. Jadi Bapak dan Ibu, mengajar itu mencakup bagaimana kita mendidik, mengubah, bahkan menginspirasi. Ya, jadi guru itu Bapak dan Ibu tidak sekedar memberi contoh, tetapi harus menjadi contoh. Seperti itu ya. Nah, mengajar itu proses dua arah. Nah, proses dua arah itu maksudnya gimana? Nah, apa yang saya maksudkan sebagai guru? Nah, apa yang saya sampaikan kepada murid? Nah, apa yang mereka pahami? Ini Bapak dan Ibu harus dalam suatu korelasi yang berhubungan. Artinya, memang harus mampu kita menyampaikan apa yang kita maksudkan itu tersampaikan dengan baik dan benar kepada murid. Nah, keberhasilan proses pengajaran terletak pada situasi bagaimana bentuk komunikasi guru dengan murid. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, komponen mengajar yang menyenangkan itu gimana sih? Karena kita kan bicaranya malam ini adalah pembelajaran yang interaktif, tentu menyenangkan seperti itu ya. Nah, ternyata ketika bicara komponen mengajar yang menyenangkan, murid itu harus bergerak, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan berbicara di dalam kelompok. Bapak dan Ibu, mari berefleksi. Apakah keempat komponen itu selalu hadir dalam proses belajar mengajarnya kita di kelas? Apakah sudah atau belum? Ya, ini refleksi untuk kita ya. Nah, belajar menyenangkan itu harus terukur. Ini diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang terukur. Harus memenuhi syarat motivasi atau motivate. Yang pertama, ya kita dari motivate ini ya, measurable goals, artinya tujuan yang terukur. Apa sih tujuan yang kita harapkan dari proses belajar itu? Nah, gitu ya. Kemudian optimal, challenge. Ini tantangan yang optimal, artinya bagaimana murid kita mampu memberikan tantangan kepada murid agar murid itu memang mampu mengeluarkan segala daya yang sebenarnya dia belum deteksi ada di dalam dirinya. Kemudian tangible, dapat dilaksanakan. Kemudian in safety, aman dan selamat, artinya ketika melakukan pembelajaran itu murid harus benar-benar safety gitu ya. Kemudian variety, bervariasi, apakah ini nanti variasi dari model pembelajaran ataupun bahkan metode pembelajarannya kita, ya, itu dia. Kemudian activity, artinya harus terlibat dalam pengalaman belajar yang nyata, gitu ya.
kemudian target positif, reinforcement, ada target penguatan yang positif, ya. Kenapa harus ada? Karena kita mau memunculkan motivasi intrinsik dan proses berpikir yang terus bertumbuh, gitu ya. Kemudian antusias, ya. Kita mampu mau menumbuhkan murid-murid yang memang punya daya saing yang tinggi, daya tahan yang tinggi, ya nggak sikit-sikit mewek, sikit-sikit nyerah, bukan ya, tetapi harus anak-anak yang antusias. Ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa proses pembelajaran yang menyenangkan itu ternyata banyak unsur-unsurnya, seperti itu ya. Nah, dalam proses belajar yang menyenangkan, sebenarnya Bapak dan Ibu, bukan soal anak udah tahu apa, tetapi anak sudah bisa apa, gitu. Persoalan kita, bisa apa sih anak saya? Bukan anak saya udah tahu ini loh, bukan. Tetapi ada perbedaannya antara tahu dan bisa. Artinya ketika bisa, anak-anak mampu menerapkannya dalam kontekstualnya, gitu ya. Nah, jadi mari kita lihat kebutuhan belajar anak seperti itu ya. Nah, kalau di kelas bermain dan juga di TK Bapak Ibu, ternyata ini sampai SD kelas 3 ya, anak itu prosesnya itu masih di mana mereka itu tahap bertumbuh. Ya, emosi mereka 50% gitu ya, kinestetiknya 45 dan kognisinya 5%. Maka anak TK jangan dipaksa dong membaca, menghitung ya, kemudian menghafal gitu ya, karena kognisinya masih 5% berkembang seperti itu. Kemudian ketika anak di kelas 4 sampai dengan kelas 9 SMP gitu ya, ini dalam lingkup bergerak di mana emosi mereka 30% udah kebentuk gitu ya, kinestetiknya 20% dan kondisinya 50% gitu ya. Nah, kalau di bertumbuh tadi kinestetiknya 45%. Ini kenapa anak TK apalagi laki-laki nggak bisa diam gitu ya. Karena secara psikologi perkembangan kinestetiknya tinggi banget gitu ya. Nah, kalau di sisi berdampak, mari kita lihat Bapak Ibu, ini di SMA kelas 10 dan kelas 12, emosi itu sudah 25% ya, mulai nurun, anak-anak sudah mulai ya agak-agak kalem gitu ya. Kinestetiknya 10%, kurang suka ya, ya sudah mulai apa ya banyak jaim gitu ya, di mana kognisinya 65% ya. Pengetahuan yang sangat berkembang di usia ini ya Bapak dan Ibu. Ini berdasarkan sumbernya dari filosofi sekolah karya di Harapan Bangsa ya. Oke. Nah, kita mau lihat apa pentingnya sih sebenarnya kurikulum merdeka bagi kita gitu ya. Kenapa sih harus ada kurikulum yang baru? Ini adalah bahwa ternyata dalam proses belajar proses pembelajaran anak-anak itu tidak hanya memiliki pengetahuan saja tetapi mampu mengalami sendiri gitu ya. Dan mampu nanti menjadikan itu sebagai modal untuk bertumbuhnya ya sehingga nanti dia katanya mampu untuk menghidupi dirinya gitu ya. Nah, visi pendidikan kita Bapak dan Ibu ini bergerak dari bagaimana anak ini eh, mampu mengalami sendiri sehingga nanti mampu solutif menghadapi masalah yang dihadapinya. Nah, maka visi pendidikan kita adalah bagaimana mewujudkan anak-anak yang memang menjadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat mulai dari berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri, beriman gitu ya Bapak, dan sampai ke kreatif gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk mewujudkan ini Bapak dan Ibu ya, eh, kita perlu mengadakan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran paradigma baru ini dibawa oleh kurikulum Merdeka dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi gitu ya. Nah, kalau dulu Bapak dan Ibu hanya dua ya, kita belajarnya intrakurikuler dan ekstra. Kalau sekarang ada tiga ya, ada intra, ada kokurikuler dan ekstra. Saya mau hilangkan ekstra karena itu di luar jam pelajaran. Nah, di dalam pelajaran kita punya dua slot, sekarang intrakurikuler ya. Ini adalah pembelajaran sehari-harinya kita dan untuk kokurikuler ini adalah P5. Ternyata Bapak Ibu, untuk intrakurikuler ini Bapak Ibu, apakah kita mendaftar kurikulum Merdeka nanti secara mandiri ataupun secara melalui program sekolah penggerak? Ya, kalau sekolah penggerak kan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kita mendaftar mandiri, berarti apakah kita memilih mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi? Ketiga-tiganya Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, apa sih hubungan pembelajaran terdiferensiasi dengan kelas yang interaktif ini? Itu kita latihan nanti ya. Nah,
ternyata Bapak dan Ibu, proses pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya adalah caranya kita memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran yang kreatif. Mengapa harus pembelajaran yang kreatif gitu ya? Nah, pembelajaran yang kreatif ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kenapa? Karena yang menjadi subjek adalah murid, maka kebutuhan belajar mereka harus terpenuhi. Nah, pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru dapat memotivasi murid dan memunculkan kreativitas murid dengan menggunakan apa? Metode dan strategi. Metodenya dan strateginya apa? Memunculkan proses pembelajaran yang interaktif tadi sehingga murid kita kreatif. Seperti itu ya.